2001 Perpisahan 9. Gu Qingqing tiba-tiba berdiri dari depan monitor. Ia melihat pemandangan di monitor dan tidak bisa mempercayainya. Collins, bagaimana bisa? Perusahaan ini milik Leng Song. Dia masih bingung. Lucy dia berdiri di atas panggung dan berkata, "Aku sangat senang semua orang bisa datang ke konferensi peluncuran pakaian baru perusahaan kami. Nanti akan ada pembukaan merek yang aku desain sendiri." Singkat cerita, mulai menampilkan kostum. Setelah dia selesai berbicara, Leng Xicheng juga sangat perhatian dan membiarkannya mundur bersama. Kursi mereka duduk di tengah barisan paling depan. Gu Qingqing bisa melihat sekilas dari monitor. Setelah keduanya duduk, Leng Xiok dengan wajah tenang, sesekali dengan Lucy bicara dengan suara rendah juga terlihat hangat. Leng Xicheng sesekali mendongak, ia juga tampak tenang, seolah tidak tahu bahwa ini adalah perusahaannya, dan ia juga ada di sini. Dia melihat ke samping dan melihat ke sebelah. Bagaimana perusahaan ini memesan? Aku ingat ini Lucy di rumah ada perusahaan media, kan? Bagaimana bisa ada perusahaan pakaian ini? Wei tiba-tiba teringat sesuatu, lalu itu. Direktur Lin. Bukan, perusahaan pakaian ini adalah merek lama, tetapi baru-baru ini diakuisisi. Kami juga baru tahu. Mengenai bisnis ini, wakil direktur Bruce kami yang menerima perintah. Apa yang dijelaskan dengan Presiden Lin? Petik 2 titik. Ayo, Gu Qingqing duduk dan terus melihat monitor. Setidaknya, dia telah berada di Amerika Serikat selama 1 tahun. Dari tidak mengenal satu sama lain hingga sekarang, dia telah melihat pasar. Bukankah ini hanya kerja sama, bisnis adalah yang terbaik. Setelah bersin dengan jelas, dia juga jauh lebih stabil. Menonton monitor terus. Setelah benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya, dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan masalah Leng Xicheng. Lagi pula, dia akan meninggalkan perusahaan setelah bisnis ini, dan tidak ada izin dengan Leng Xicheng. Kali ini, seluruh seri perusahaan merilis produk baru, dan satu demi satu merek bergantian, yang sangat menguji kemampuan organisasi. Tunggu sampai konferensi pers hampir selesai, Lucy mereknya akan segera dirilis. Tempat duduk di bawah, Lucy dia diam-diam bangun dan bersiap untuk berdandan di belakang panggung. Gu Qingqing juga seperti musuh besar, semua unit Wei sudah siap. Minta model yang sudah merias wajah cepat ganti baju dan cepat. Saat lampu kembali gelap, pembawa acara di latar belakang sedang memperkenalkan mereka Lucy konsep pakaian. Setelah perkenalan, lampu menyala, dan model sudah ada di tempatnya. Niat mengoperasikan komputer di sebelahnya membuka paket file baru, mengira bahwa yang dia buka adalah video pengenalan latar belakang Yuhe. Gu Qingqing melihat bahwa operasi telah selesai, ia bangkit dan memerintahkan model untuk mengikutinya. Siapa sangka, ketika suara itu diputar, seluruh aula langsung berseru. Tidak hanya aula, tetapi juga ada suara seruan di belakang panggung. Gu Qingqing menoleh dengan bingung dan hanya melihat video yang akan diputar LED di layar. Jelas ada file yang diputar ********. Dan musik latar belakang ini juga merupakan suara antusias pria dan wanita satu demi satu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada suara keraguan satu demi satu? Gu Qingqing segera mengkompilasi ke depan komputer. Paket dokumen yang khusus untuk peluncuran merek baru ini telah dikonfirmasi berulang kali oleh dirinya dan asistennya. Bagaimana bisa sekarang menjadi ini? Sang Xia, potong filmnya dulu. Ayo, musik pertama. Sudah terlambat untuk membuat perhitungan, sekarang yang paling penting adalah mengganti kerugian. Dia telah menandatangani perjanjian sebelumnya. Jika masalah ini gagal, kerugiannya tidak akan dihitung. 2002. Pada kesempatan seperti ini, tidak mungkin untuk tidak menyiapkan rencana kedua. Gu Qingqing segera menyuruh orang untuk mematikan video. Setelah video hilang, kelas dibuka rencana B folder. Video di dalamnya telah dihapus, dan latar musik masih terdengar seperti suara gumam pria dan wanita. Gu Qingqing tiba-tiba meledak. Jika video di dalam paket file di awal salah, mungkin juga ada staf yang tidak sengaja salah. Tapi kali ini ada masalah lagi, dan orang bodoh tahu bahwa mereka pasti diam-diam. Semua orang di belakang panggung menatap. Selain terkejut, dia mungkin harus mengambil ide. Saat ini suara latar di luar masih diputar, dan tidak ada penggantian audio lainnya untuk sementara waktu. Untungnya, meskipun audio ini masih merupakan suara yang tidak jelas antara pria dan wanita,
kali ini ada musik di latar belakangnya, dan ritme musik ini benar-benar sama dengan ritme audio aslinya. Matanya langsung memelotot. Kok panik? Belum berhenti. Bagaimana latihan semula? Bagaimana sekarang? Ayo. Dengan demikian, situasi di belakang panggung yang kacau dengan cepat mereda. Para model berganti pakaian dan naik ke atas panggung tanpa ada yang terjadi. Untungnya, ritme musik sama dengan suara latar belakang aslinya. Meskipun awalnya sedikit berantakan, tapi akhirnya tidak ada bahaya dan berjalan lancar satu persatu. Meskipun catwalk terus berlanjut, semua orang menghela napas lega untuk sementara waktu, tetapi di belakang panggung, wajah Gu Qingqing menjadi sangat serius. Dia selalu menangani dokumen sebelumnya, dan satu-satunya yang tidak dia periksa adalah kesempatannya untuk mengambil dan memodifikasi ketika dia menjawab telepon Ni Zining. Dia bukan orang bodoh. Saat ini, dia tidak tahu bahwa dirinya telah dimanipulasi, tetapi sekarang dia masih di dalam catwalk. Sedikit dampak akan menyebabkan ketegangan pada tim kerja, sehingga dia hanya bisa menahannya. Tunggu model terakhir selesai, Lucy dia naik ke atas panggung untuk berterima kasih dan memperkenalkan konsep desainnya. Dia baru melihat asisten itu. Siapa yang baru saja mengambil darimu dalam dis? Asisten itu berkata, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas hubungan itu. Mereka memberi saya 5 menit sebelum memulai, dan tidak ada waktu untuk memeriksa. Saya sengaja bertanya sebelumnya, dan mereka semua menekankan bahwa itu telah direvisi. Brigitte, saya bersumpah saya tidak akan pernah berharap untuk memindahkan folder ini, dan saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Kali ini saya telah menandatangani perjanjian yang paling keras, dan jika ada masalah, saya harus membayar kompensasi yang tinggi. Asisten biasanya masih orang yang sangat ceroboh, dan pidatonya sedikit bergetar saat ini. Aku mengerti. Gu Qingqing mengangguk. Pihak lain langsung meminta penanggung jawab untuk menjemputnya, dan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Anda telah ditipu oleh saya. Siapa yang begitu jahat padanya? Ini Lucy, masih, pada saat ini, Leng Xicheng masih duduk di bawah dan menatap panggung dengan tenang. Tanpa sadar, alis Gu Qingqing berkerut dengan kencang. Benar saja, ucapan terima kasih di depan berakhir, pembukaan lapangan dimulai, dan di belakang Lucy setelah turun dari panggung, dia langsung berlari ke belakang panggung dan berkata dengan marah. Apa yang terjadi? Bagaimana suara latar belakang dan tampilan video terjadi bisa menjadi seperti ini? Gu Qingqing sudah siap secara mental, tetapi malah tenang, namun para asisten tidak bisa menahan diri untuk membantah. Penanggung jawab kalian yang membawanya sebelum memulai dalam file tersebut telah diubah oleh DIS, dan kami baik-baik saja selama geladi bersih sebelumnya. Orang yang bertanggung jawab segera keluar. Apa yang kamu katakan? Saya pergi untuk memodifikasi file, ada Lucy Nona. Apa kalian masih menyerahkan tanggung jawab kepada kami? 2003 Perpisahan 11. Apa yang harus aku berikan padamu? Bukankah kalian belum melihat latihan kami sebelumnya? Dalam piring itu diserahkan kepada Anda untuk direvisi, dan hanya diambil 5 menit sebelum pembukaan. Dalam 5 menit ini, kita tidak bisa menemukan file untuk direvisi, bukan? Asisten tidak terima dan langsung memilah. Kenapa? Maksudmu, di bawah pengawasanku sendiri, masih ada orang yang mengubah dokumen secara acak. Fakta penting merek ini bagi saya, Anda bukannya tidak tahu. Kenapa kamu tidak bilang aku ingin memulai peluncuran brandku sendiri? Lucy dengan marah, dia langsung berbicara. Asistennya tidak marah dan menoleh untuk melihat Gu Qingqing. Gu Qingqing tahu dengan jelas bahwa masalah ini ditujukan kepadanya. Masalah seperti ini tidak bisa dibersihkan ketika melompat ke Sungai Kuning. Ia juga tidak mengerti, jadi ia berdiri dan berkata, Nona Liu Lucy sekarang semuanya telah terjadi, kami memang tidak memenuhi tanggung jawab pemeriksaan kami, di sini kami meminta maaf. Anda tenang saja, meskipun Anda tidak berencana untuk menyelidiki masalah ini, kami pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Siapapun yang membuat masalah seperti itu pada acara-acara besar seperti itu, kami pasti tidak akan melepaskan orang ini. Apa maksudmu mengatakan ini? Apa kamu tidak ingin bertanggung jawab? Lucy dia mengerutkan kening dan mengubah penampilannya yang lembut saat terakhir kali dia mencarinya. Tentu saja tidak, ini adalah tanggung jawab kami karena kami tidak melakukannya dengan baik. Hanya saja kami juga akan mencari tahu siapa pelaku yang menangkap kami dan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Lucy dia berkata, itu dia, sesuai dengan perjanjian,
kalian harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang kami derita. Gu Qingqing mengangguk. Kita bisa membayar ganti rugi sesuai kontrak. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut. Kontrak lain mungkin hanya menyebutkan kerugian beberapa kali lipat jika terjadi sesuatu. Namun, tidak ada pernyataan yang jelas tentang kontrak ini, hanya tertulis. Dia ingin mengganti semua kerugian, siapa tahu Lucy bagaimana mereka mendefinisikan kerugian. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, di sana Lucy dia segera menjawab, perusahaan pakaian ini dibeli oleh ayahku dengan harga mahal. Aku telah bekerja keras untuk merek ini dan bersiap untuk titik awal transformasi. Katakan, tanggung jawab kita, sudah cukup. Baiklah, sesuai kontrak, kau harus mengganti semua kerugian kita. Perusahaanku seharga 2,5 miliar dolar. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, ia sengaja menggali lubang untuk melompat. Sebelum dia bisa berbicara, deputi di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Ini terlalu tidak adil. Apa kita harus membayar 2,5 miliar dolar dari perusahaanmu? Kami belum tahu seluk-beluk masalah ini. Mengapa kami harus membayar Anda? Kenapa? Apa kamu tidak mau menggantinya? Lucy sudah ada persiapan sejak awal, begitu banyak wartawan dan orang-orang dalam industri di luar sana. Mereka belum pergi. Anda tidak ingin bertanggung jawab dan tidak ada apa-apa. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mempublikasikan masalah ini. Selain membuat perusahaan Anda tidak dapat berbaur, Anda juga harus pergi ke pengadilan dan meminta pengacara terbaik di Amerika Serikat untuk menuntut Anda bangkrut. Wakilnya buntu berani marah dan tidak berani berbicara, dan adegan itu mendekati jalan untuk sementara waktu. Tepat ketika Gu Qingqing ingin berbicara, terdengar suara langkah kaki dari luar. Ia menoleh untuk melihat, tetapi pengawal membuka jalan, dan Leng Xicheng perlahan berjalan mendekat. Ekspresinya tenang, dan dia tidak melirik Gu Qingqing. Langkah kakinya tidak terburu-buru, nadanya juga datar. Ada apa? Kenapa masih tidak pergi? 2004 Perpisahan, 12. Lucidia segera menyambutnya, memeluk lengan Leng Xicheng, dan memutar bola mata ke arah Gu Qingqing, dan berkata dengan marah. Itu mereka, menghancurkan konferensi merek yang sudah kusiapkan begitu lama. Sekarang mereka masih ingin mengelak dari tanggung jawab mereka dan tidak mengakui bahwa hal-hal ini adalah kesalahan mereka. Benar-benar tidak tahu malu. Menatap Leng Xicheng pun mengikuti arahnya, tatapannya sangat dingin, tidak ada kehangatan di matanya, menatap orang-orang ini, seolah-olah sedang melihat sekelompok orang asing yang nyata. Saat dia melihatnya tiba-tiba, matanya tidak berhenti. Penampilannya tidak berbeda dengan kucing dan anjing di sekitarnya. Saat dia datang, dia tidak langsung bias Lucy di sana, dia hanya berkata dengan ringan. Kalian sudah menandatangani kontrak, kan? Lucy Wei mengangguk, dan mengatakan dalam kontrak, tidak peduli apa izinnya, selama mereka menghadiri acara ini, mereka akan menanggung semua kerugian. Petik 2. Leng Xicheng mengangguk ringan. Lalu, apa lagi yang kalian perdebatkan? Panggil saja pengacaranya. Setelah mengatakan itu, dia tidak terus berada di sini, tapi dia berbalik dan langsung pergi. Dari awal sampai akhir, Gu Qingqing tidak menyadarinya. Lucy ia tertegun sejenak. Beberapa hari ini, dia mencari seseorang untuk menyelidiki identitas Gu Qingqing dan memastikan bahwa dia adalah mantan istri Leng Xicheng, dan strategi untuk menghadapinya pun dimulai. Tujuan hari ini adalah untuk membahas dirinya sendiri, dan untuk melihat bagaimana sikap Leng Xicheng terhadapnya. Namun sekarang, dia tidak mencapai satu pun dari dua misi, dan malah dibuat bingung oleh Leng Xicheng. Apakah penampilan ini benar-benar acuh tak acuh, atau dihargai di lubuk hati? Tetapi juga, melihat pria itu berbalik dan pergi, dia tertegun selama beberapa detik dan segera menyusul. Petik 2. Xicheng, tunggu aku. Dia mengikuti 2 langkah dan tidak lupa menoleh ke belakang dan berkata. Panggil pengacara pribadiku. Perusahaan yang tidak memiliki kredibilitas dan kompetensi seperti ini, aku pasti akan menuntut kebangkrutan kalian. Setelah mengancam, dia langsung berbalik dan mengejar mereka dengan 3 atau 2 langkah. Xicheng, tunggu aku. Sampai Lucy dan Leng Xicheng benar-benar pergi, bakat Suyi menyelimuti Gu Qingqing. Brigitte, apa yang harus dilakukan? Gu Qingqing masih menatap punggung mereka yang menjauh. Setelah berkumpul dengan sekelompok orang dan mengajukan beberapa pertanyaan, ia baru bereaksi. Semuanya jangan khawatir,
lakukan saja apa yang harus dilakukan. Dia menoleh dan melihat ke arah wakilnya. Dalam ini kamu, katakan detailnya. Pemantauan di belakang panggung dipindahkan, dan semua orang tidak boleh meninggalkan tempat sebelum menonton pemantauan. Juga, laporkan masalahnya. Jangan melewatkan satu detail, laporkan semuanya. Ada juga deputi, cari perjanjian yang kita tanda tangani, lalu hubungi penasihat hukum perusahaan. Iya, mungkin karena suaranya yang tenang, tetapi ada suasana yang stabil di hati orang-orang, dan semuanya kembali ke tatanan awal. Lucy, situasi ini tidak diatur dengan baik, dia sengaja menariknya. Bahkan jika dia memeriksa folder pada saat itu hanya 5 menit sebelum pembukaan, dan suara latar dan video baru tidak dapat direkrut dalam waktu singkat itu. Satu-satunya yang membuat pusing adalah isi dari perjanjian itu, bos Gu Qingqing yang menandatanganinya, dan sekarang sepertinya itu adalah klausul tuan. Tetapi karena semuanya sudah berkembang sampai ke titik ini, tidak ada gunanya mengeluh lagi. Karena target pihak lain adalah dia, maka dia harus bersemangat menghadapinya. Tapi, Collins, 2005 perpisahan 13. Di luar, Lucy ketika dia mengejar keluar, Leng Xicheng baru saja membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Dia segera menyusul. Xicheng, tunggu aku. Jarak mereka sangat dekat, ia yakin Leng Xicheng bisa mendengarnya, tapi ia langsung membungkuk dan masuk ke dalam mobil, kemudian langsung menutup pintu. Brak, suara itu tidak keras, tapi tiba-tiba dia terkejut Lucy. Dia dan Leng Xicheng bertemu di pesta koktail sekitar setengah tahun yang lalu. Saat itu, dia terus berkembang di luar. Dia baru saja digosipkan dengan rapper terkenal di Eropa. Setelah datang ke Amerika Utara, dia mengundang malaikat Victoria's Secret yang panas. Dia sering bertemu dengan pria yang suka berlama-lama dengan bunga. Biasanya, dia adalah orang kaya generasi kedua yang tidak punya selera. Dia bahkan mengejek Su Zijin. Melihat kakakmu Su Zipei sebagai wanita menampilkan, bagaimana mungkin dia menyukai orang yang begitu mengulasnya. Tapi saat pertama kali melihatnya, dia merasa kagum padanya. Menjadi tinggi dan tampan adalah suatu keharusan, tetapi selain itu auranya lebih menarik. Tidak jahat, tidak sombong, tidak mengecewakan, dan tidak kuno, membuat orang tanpa sadar memproyeksikan mata mereka. Kemudian, ayahnya bekerja sama dengannya dalam bisnis, dan dia dengan sukarela bernegosiasi. Semakin dia mendekatinya, dia semakin menyukainya. Dia juga sangat sopan, lucu, dan tenang. Dia mengatakan bahwa dia pernah memiliki rahasia pernikahan di bawah tanah. Kemudian ketika dia bertemu, dia bertanya, dia berkata dengan ringan. Itu sudah berakhir. Dengan semakin banyaknya antara keduanya tampaknya secara alami menjadi sepasang kekasih. Dia tahu bahwa sebagian besar alasan dia dekat dengannya adalah untuk bekerja sama dengan perusahaan, tetapi bagaimanapun, dia juga akan menemukan pria yang tepat untuk menikah. Bukankah lebih baik menemukan orang yang dia cintai? Kali ini dia datang ke Amerika Utara. Selain kerjasama lebih lanjut antara kedua keluarga tersebut, ada satu hal lagi, yaitu untuk menjalin kontrak pernikahan datang ke Amerika Utara. Selain kerjasama lebih lanjut antara kedua keluarga tersebut, ada satu hal lagi, yaitu untuk menikahkan kontrak pernikahan keduanya. Dan tidak peduli bagaimana Leng Xicheng, ia selalu bermaksud sopan dan lembut terhadapnya. Ini adalah pertama kalinya ia tidak mempermalukannya dan langsung pergi. Sampai mobil Coles City pergi, Lucy tiba-tiba dia bereaksi. Meskipun ia datang ke sini dengan mobil Leng Xicheng, ia juga memiliki ponsel. Ia segera merekrut mobilnya dan mengejarnya sepanjang jalan. Mobil Coles City melaju ke gedung perusahaannya di Los Angeles. Lucy setelah turun dari mobil, dia langsung menuju ke lobi. Sebelum melapor, dia dihentikan oleh sekretaris Cheng. Nona Liu, maaf, Tuan Leng tahu maksud Anda. Tapi sekarang dia memiliki urusan lain dan tidak bisa bertemu Anda untuk sementara waktu. Lucy benar-benar ketakutan. Sebelumnya, dia juga telah bermimpi dengan banyak wanita yang mendekatinya, dan dia sama sekali tidak marah. Kali ini dia hanya menggunakan sedikit cara untuk menghadapi mantan istrinya. Apakah dia marah? Ternyata dia tidak pernah merasa bahwa seorang wanita akan membuatnya begitu mengancam, tapi kali ini, dia sangat merasakan hal ini disebut Brigitte, tidak, seharusnya. Gu Qingqing, kan? Sekretaris Cheng berkata lagi, namun, ada satu kalimat dari Presiden Leng yang ingin saya berikan kepada Anda. Dia berkata,
Aku tidak peduli bagaimana kamu bermimpi dengan wanita itu, tapi jika kamu juga mempengaruhiku dalam rencanamu, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Aku tidak melakukannya, Lucy. Aku hanya membuat sedikit trik untuk melawan wanita itu, bukan untuk memikat dia. Sekretaris Cheng berkata, masalah ini, lain kali Anda bertemu Presiden Leng, katakan saja langsung kepadanya. Nona Liu, saya masih ada urusan, jadi saya izin dulu. 2006 Perpisahan, 14. Atas, Leng Xiaoxia berdiri di dekat jendela, dengan mata dingin. Lucy pergi dengan mobil. Sekretaris Cheng di belakang mengetuk pintu. Tuan Leng, saya masuk. Leng Si Cheng tidak menjawab, Sekretaris Cheng membuka pintu dan masuk untuk melapor. Aku sudah memberitahu Nona Liu sesuai dengan perintah Anda. Leng Si Cheng masih melihat keluar jendela, ia tidak mengangguk atau merendahkan kepalanya, bahkan tidak mengakuinya. Sekretaris Cheng menunggu cukup lama dan berpikir lama. Tuan Leng, apakah Anda membutuhkan saya di sana? Sekretaris Cheng, mundur. Leng Si Cheng akhirnya berbicara. Sekretaris Cheng melihat belakang. Sebenarnya ada hal lain yang ingin dia katakan, jadi dia hanya bisa mengangguk. Petik 2. Setelah dia keluar dari kantor dan menutup pintu kantor, hanya ada dia di dalam. Angin di luar tampak bersinar, dan awan gelap melayang angsur melayang, dan udaranya sangat pengap. Orang-orang di bawah tampaknya berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya. Departemen Meteorologi memperkirakan kemungkinan akan terjadi badai besar. Sebenarnya, tidak ada yang berbeda antara lautan dan negara Tiongkok. Hujan akan turun dan matahari akan keluar. Tapi entah cerah atau hujan, jika tidak ada hati, di mana itu sama. Sebelum hujan turun, dia menelepon Lucy. Lucy mobil baru saja melaju pergi, dia selalu dimanjakan sejak kecil. Apalagi jika dia punya pacar, orang lain juga membujuknya, dan dia tidak pernah memenuhi suaranya. Jangankan meninggalkannya pergi, dia sendiri yang mengejarnya, bahkan tidak mau melihatnya. Jika dia tidak menyukainya, dia mungkin akan berbalik di tempatnya. Bukankah dia mantan istri? Dan dia adalah mantan istri yang lahir rendah, tidak bisa melihat dan tidak memiliki banyak perasaan, apa yang bisa dia lakukan jika dia mengincarnya? Namun, begitu melihat Leng Si Cheng menelepon, ia tetap mengangkatnya. Baru saja mengangkatnya, ia masih berpikir, jika Leng Si Cheng tidak meminta maaf, ia tidak akan berkompromi. Ada apa? Suaranya datar. Lucy, suara Leng Si Cheng terdengar tenang dan tenang seperti biasanya. Bukankah kamu sudah lama mengatakan bahwa kamu ingin mengatur makan malam resmi dengan orang tuamu? Kapan ada waktunya? Lucy dari awal ketidakpedulian, rasa nyaman, dan kegembiraan terakhir, itu hampir terjadi dalam sekejap. Dia segera mengangguk, dan ada kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dalam suaranya. Ya, aku akan segera bersama orang tuaku. Leng Si Cheng menutup telepon, ia membuka sedikit matanya dan melihat langit yang berubah di luar. Diperkirakan akan hujan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain kota, langit tertutup rapat. Awan gelap menutupi langit dan tiba-tiba menjadi gelap. Lin Zui menyalakan dan menyalakan lampu, dan beberapa rumah yang suram akhirnya menyala. Dia menoleh dan menatap Gu Qingqing yang tampak serius di depannya, suaranya datar. Jadi maksudmu, kamu akan pergi besok, iya? Gu Qingqing tampak serius. Sebelumnya, saya pernah berkata bahwa saya akan membatalkan diri setelah menyerahkan tugas yang diterima. Kali ini saya membuat kesalahan besar, orang yang bertanggung jawab atas kerelaan, saya tidak bisa mengelak dari kesalahan itu. Lin Zui tidak setuju atau tidak setuju, dia hanya berkata, aku dengar, pemegang saham baru perusahaan pakaian kali ini Lucy, jika tidak salah ingat, bukankah itu sangat ambigu? Gu Qingqing juga tidak menyembunyikannya. Jika dia tidak datang padaku, aku memang tidak memenuhi tanggung jawab dalam tugas kali ini dan harus dihukum. Jika iya, maka dia akan datang padaku. Jika aku tetap berada di perusahaan, dia akan selalu mengincarnya. 2007 Perpisahan, 15. Meskipun dia berkata jujur, dia tetap sedikit mengernyit. Tidak ada maksud lain, hanya merasa, Leng Sichu dan ini Lucy bukankah itu terlalu dekat? Mungkinkah Su Zipei tidak peduli? Tahun ini, Leng Si Cheng sama seperti sebelumnya, dengan bunga persik di sekitarnya, dan bahkan lebih terbuka daripada 12 jepit rambut emas di masa lalu. Tapi dalam kegelapan, dia masih berdiri bersama Su Zipei. Meskipun tidak ada yang mengakuinya,
tapi dia tahu bahwa kedua orang ini jelas pasangan. Oke. Lupakan saja, sebelum dia bercerai. Sekarang Leng Xicheng bebas dan Su Zipei adalah pacar aslinya. Bahkan jika dia bisa menanggung sandiwara Leng Xicheng, dia tidak bisa menanggung kehadiran seorang wanita yang latar belakang tidak lemah di sisi Leng Xicheng. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan putus. Meskipun hatinya sedang bingung, tapi di permukaan, dia menambahkan. Terlebih lagi, aku dan dia sudah bercerai, dan kamu juga sudah melihat masalah sekarang. Saya tidak memiliki nilai manfaat sama sekali untuk Anda sekarang. Lin Zui mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk dengan ringan. Memang, sepertinya aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Gu Qingqing mengangguk, dan berpikir bahwa kali ini pasti bisa lewat. Bagaimanapun juga, Direktur Lin, terima kasih atas bantuannya selama ini. Dia memberi hormat dan menghela nafas panjang ketika mendongak. Ia tidak ingin menemani mereka bermain game yang membosankan ini. Entah Leng Xiqiang, Im Zouyi, Suster Su, atau yang ini disebut Lucy, dia tidak mau menemani mereka lagi. Dia pergi dan pergi dari sini dari kedamaian. Biarkan orang-orang ini berjuang sendiri. Ketika dia akan berbalik dan pergi, Lin Zui tiba-tiba berkata, "Kamu pergi begitu saja, bukankah terlalu mudah?" Gu Qingqing berbalik dan sedikit mengernyit. Petik 2 titik titik titik. Direktur Lin, apa maksudmu? Ekspresi Lin Zui tampak tenang. Nona Gu, aku adalah seorang pengusaha. Karena aku seorang pengusaha, aku harus berbisnis. Memang, aku telah memanfaatkanmu sebelumnya. Tapi sejujurnya, aku telah membantu Anda selama lebih dari setahun. Ini seharusnya bisa mengimbangi apa yang kumanfaatkan darimu, bukan? Tapi, bagaimana cara menghitung masalah kali ini? Gu Qingqing teringat, masalah kali ini jelas Lucy. Jika aku tetap tinggal di perusahaan, bukankah akan lebih buruk bagi perusahaan? Secara pribadi, aku tidak ada apa-apa jika kamu pergi. Tapi kamu tahu Lucy, kali ini saya menemukan dua pengacara paling kuat dalam menyelesaikan bisnis di Amerika Serikat untuk mengajukan gugatan dan meminta kami untuk mengganti kerugian mereka sebesar 50 juta dolar AS. Meskipun perusahaan telah menemukan dua pengacara-pengacara lainnya, menurut kasus sebelumnya, hakim kemungkinan besar akan menghukum kami untuk kalah. Anda tahu situasi perusahaan. Jika kita benar-benar menghukum kita juga untuk membayar 50 juta dolar AS dan afiliasi kita dirusak, mungkin Su Yi berada di cabang Los Angeles. Tempat di mana kita berada sekarang mungkin harus diterjemahkan. Tahu kau tidak menandatangani perjanjian itu, tapi dia datang untuk Anda. 50 juta dolar. Dia juga tidak mampu mengurungkannya. Dia juga menoleh dan menekankan. Tapi, tinggalkan aku di sini, Lucy. Aku takut akan ada alasan lain untuk mengumumkan dengan perusahaan. Siapa yang bilang, aku ingin meninggalkanmu di sini? Kata-kata Lin Zui langsung membuatnya tercengang. Pergi juga bukan untuk tinggal. Apakah dia benar-benar akan kehilangan uang? 2008 Perpisahan, 16. Lin Zui berkata, tugas Anda tidak menguntungkan kali ini, dan perusahaan mungkin harus menanggung kompensasi yang sangat besar. Selain Anda, atasan Anda, dan anggota tim Anda yang perlu bertanggung jawab dalam kejadian ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Gu Qingqing segera berdebat, apa yang diterima ini dengan anggota kelompokku? Kau tahu, mereka mengincarku kali ini. Meski kali ini lolos, mungkin lain kali kendur. Siapa suruh mereka tenang? Memakan nasi ini, tidak ada kekurangan. Karena kelalaian dan kelegaan mereka, menyebabkan kerugian bagi perusahaan, alangkah baiknya jika mereka tidak membayar ganti rugi dan keluar. Apakah mereka masih harus diberi penghargaan? Apa kamu mengancamku di masa depan mereka? Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Anggap saja aku mengancammu. Aku akan memberikan 3 pilihan jalan. Lin Zui duduk, mengulurkan 3 tentakel, dan kehilangan uang. Menurut kontrak kerja kami, jika kelalaian Anda menyebabkan perusahaan menderita kerugian, tidak peduli berapa banyak pihak yang mengklaim, saya dapat memulihkan 1/10 dari jumlah atas nama perusahaan. Dengan kata lain, selama Anda mampu membayar, Anda bisa keluar dari sini sekarang. 1/10, yang bagus, 1/10 dari pengembalian 50 juta dolar AS adalah 5 juta dolar AS. Dengan gajinya, dia mungkin tidak akan pernah membayar seumur hidup. Yang kedua, sebenarnya juga mudah. Karena kamu tahu bahwa pihak lain datang kepadamu, dan sumbernya adalah karena Leng Xicheng.
Selama Anda pergi ke kota Lengxi dan mereka angkat tangan dan melepaskan perusahaan, kesulitan saat ini secara alami akan terpecahkan. Gu Qingqing membelalakkan matanya, apakah ia gila? Suruh dia pergi ke Collins. Biarkan dia melepaskannya. Bagaimana mungkin? Masih ada cara ketiga. Lin Zui memandangnya. Ya, kamu tinggal di perusahaan sampai kontribusi pekerjaanmu cukup untuk mengimbangi kerugian kali ini. Bagaimana mungkin? Gu Qingqing menolak tanpa berpikir. Jika aku terus berada di perusahaan, kamu tidak akan takut Lucy apakah terus diarahkan? Takut. Lin Zui mengangguk dengan serius. Tapi bukankah kamu mau kembali? Gu Qingqing terkejut. Aku tidak sengaja mengintip, juga bukan karena aku sangat memperhatikanmu. Lin Zui tersenyum tipis. Kamu membeli tiket pesawat pulang ke rumah dengan menggunakan email perusahaan, kan? Selama periode ini, Anda sedang melakukan pengiriman pekerjaan, dan saya tahu bahwa Anda membeli tiket pesawat untuk pulang. Saya pikir Anda menghindari hukuman dan melapor kepada saya. Lucy tidak peduli seberapa kuat Amerika Utara, tangan tidak dapat menjangkau negara itu. Selama Anda kembali ke markas Suyian, tentu saja ada perusahaan yang bertanggung jawab atas hal-hal di sini. Gu Qingqing masih ingin berdebat, ia segera menjawab. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sebelumnya, aku menggunakan masalahmu untuk membuat bayangan di hatimu. Tapi kali ini, meskipun kamu tidak mau, aku tetap harus meninggalkanmu. Kau tahu, kali ini Lucy, lain kali, tidak ada yang tahu. Anda sekarang tidak memiliki hak dan kekuasaan, jika ada orang yang benar-benar ingin mencapai kaki Anda bisa berhasil. Jangan lupa, selama kamu memiliki nama, mantan istri Leng Xicheng, kamu mungkin tidak akan bisa memperhatikan orang lain dalam hidup ini. Gu Qingqing terkekeh, sekarang aku tidak mengerti apa-apa, apa aku masih tidak bisa lari jika mereka bermimpi denganku? Lin Zui menenangkan diri, kamu tidak peduli, kamu di Yancheng, keluargamu, ibu dan kakakmu. Apa yang kamu lupa? 2009 Perpisahan 17. Gu Qingqing tercengang lagi. Ia tidak pernah memberitahu ibu dan kakaknya tentang perceraiannya. Meskipun ia masih membayar mereka tepat waktu setiap bulan. Anehnya, mereka tidak pernah memiliki pertanyaan atau keluhan. Dia telah meninggalkan Tiongkok selama setahun, dan mereka tidak berniat untuk pulang sekalipun. Mungkin karena mereka telah diperbaiki oleh Leng Xicheng sebelumnya, atau kakak laki-laki itu akhirnya melarikan diri dari penjara, jadi dia belajar. Atau mungkin dia terlalu kecewa dengan mereka, jadi dia secara tidak sadar menghindari semua berita tentang mereka. Namun, mereka berdua adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika ada masalah dengan mereka, dia tidak akan duduk diam saja. Apa yang kamu inginkan? Bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang kamu pilih. Selain aku, tidak ada yang bisa melindungimu dan keluargamu saat ini. Lin Zui tersenyum. Kamu juga berkata, sekarang kamu tidak berguna lagi untukku. Jika begitu, apa bedanya tinggal dan pergi? Aku tidak mengerti. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, karena sekarang aku tidak berguna, maka kamu. Anggap saja aku seorang perfeksionis di kursi wanita. Lin Zui mengangkat kepalanya dan tersenyum. Lagi pula, setelah sekian lama menjadi karakter yang sempurna, hanya kamu yang bisa melihat kemunafikanku, dan dia tidak punya muka untuk pengungkapan. Gu Qingqing sendiri sedikit meremehkannya. Ia masih ingin membantah, tetapi Lin Zui langsung berkata, 3 jalan, pilih sendiri. Sebenarnya, saya lebih suka jalan pertama. Siapa yang akan bermasalah dengan uang? Faktanya, jalan ketiga adalah kerugian saya. Bahkan jika Anda bekerja untuk saya seumur hidup, Anda tidak akan kembali. Lebih baik kau bayar, menebus biaya. Minggu depan, dia akan melapor ke kantor pusat Yancheng, iya. Aku mengerti. Dari penyampaiannya, Gu Qingqing sedikit menarik masuk akal sehatnya. Sebenarnya apa yang dikatakan Lin Zui benar, tidak peduli kali ini Lucy semua orang mengincar perusahaan karena dia. Begitu dia pergi, semua kerugian ditanggung oleh perusahaan. Dia sekarang tidak memiliki nilai guna, dan tidak ada perbedaan di mana dia bekerja. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di Yancheng. Setelah dia menutup pintu sepenuhnya, Lin Zui menelepon. Hei, cari kesempatan untuk memberitahu mereka agar mereka tahu bahwa Gu Qingqing akan pulang. Setelah menutup telepon, Lin Zui melihat surat pengunduran dirinya di atas meja. Dia mengambil mencubit dan menjepitnya,
lalu merobeknya menjadi dua bagian. Dia memang tidak bisa menghadapinya, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa, kan? Seperti kali ini, meski Leng Xicheng tidak turun tangan, tapi yang ada di sampingnya Lucy ini sangat melelahkan. Chips untuk game 50 juta dolar belum cukup besar, tapi bagaimana selanjutnya? Biarkan dia menonton pertunjukan bagus di samping. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dalam beberapa hari ke depan, karena konferensi pers ini mengundang banyak wartawan dan banyak bintang untuk membantu, akibatnya terjadi kekacauan besar pada konferensi merek baru dan tiba-tiba menjadi berita besar. Ditambah lagi Lucy rumah adalah media, dan tiba-tiba menjadi peristiwa besar yang berpengaruh. Su Yi tidak bisa berkata-kata dalam kejadian ini, sampai dia bergiliran berspekulasi sampai minggu terpanas, Lucy ia mengancam akan mengajukan pengaduan ke pengadilan, dan Su Yi dengan patuh kehilangan uang. Dan harganya 50 juta yuan, yang mengejutkan. Melihat kejadian itu akan segera mereda, ada rumor lain di pasar. Kali ini, Su Yi bekerja sama dengan Lucy iklan hype yang dibuat oleh pihak ini. 2010 perpisahan, 18. Awalnya, perusahaan yang tidak dikenal menjadi terkenal di dunia setelah spekulasi ini. Sesudahnya atau berita benar atau salah, Su Yi juga menjadi terkenal karena hal ini. Meskipun dia kehilangan 50 juta dolar AS secara eksplisit, pesanan terus berlanjut sejak saat itu, tidak hanya tidak mempengaruhi sama sekali, tetapi juga mendapatkan pijakan yang kokoh di Amerika Utara. Terlebih lagi Lucy setelah keluarga mengetahui hal ini, mereka hanya bisa menanggung kerugian. Bagaimanapun, dia sudah membayar uang ini secara terang-terangan dan meminta maaf, dan orang yang bertanggung jawab. Gu Qingqing sudah secara otomatis diturunkan pangkatnya. Tindakan kecil ini juga dilakukan secara diam-diam, dan terus terang, dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban, Anda tidak dapat menemukan sedikit pun bukti, dan Anda hanya dapat menahan kerugian bodoh. Semua ini adalah kata-kata terakhir. Namun, ketika Su Yi memutuskan untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa dia akan menanganinya dengan serius. Orang yang bertanggung jawab Lucy rumah. Ketika panggilan itu datang, Leng Xichu dan Lucy ayah sedang berbicara di ruang tamu. Sejujurnya, perasaan Papa Liu terhadap Leng Xicheng cukup rumit. Di satu sisi, sebagai mitra bisnis, dia sangat setuju dengannya. Tidak terlalu tua untuk mengelola perusahaan sebesar itu. Meski terkadang impulsif, tapi itu masih terlihat kuno. Sebagai seorang pria, dia juga mengaguminya. Bukan hanya orang yang tinggi dan tampan, tapi juga pandai bicara. Ada lebih banyak wanita di sekitarnya, tapi pria di dunia mana yang tidak bernafsu. Hanya saja, ketika putrinya menyukainya, ia mungkin akan menjadi mertuanya, indera ini akan berubah total. Hanya sekarang bagi Leng Xicheng, keluarga Liu masih termasuk keluarga yang tinggi. Bahkan jika dia sudah bercerai, ada banyak wanita dan ada banyak keluarga yang ingin menjalin hubungan dengannya, bukankah gadis keluarga Su juga melakukan hal yang sama? Dia menghela napas. Kamu dan Lucy bukankah kita sudah bersama? Ayah. Sebelah sini Lucy mendengar itu, dia merasa sedikit malu. Ayah Liu tersenyum. Putriku ini sejak kecil dimanjakan dan tidak takut. Ini pertama kalinya dia berpura-pura begitu pemalu. Itu berarti dia menyukaimu. Bagaimana kabarmu? Leng Xicheng tidak berbicara, masih tidak ada ekspresi di wajahnya. Ayah dan putri keluarga Liu menunggu sebentar, dan melihat bahwa dia tidak menanggapi. Begitu mereka hendak berbicara, telepon datang. Lucy awalnya, dia akan pergi ke balkon untuk menjawab telepon. Ketika ia melihat Leng Xicheng duduk di seberangnya, ia langsung berkata, "Oh, begitu. Bukankah seharusnya wanita itu meminta maaf secara pribadi?" "Oh, begitu juga." Setelah menutup telepon, ayah Liu bertanya, "Ada apa?" Lucy dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak ada apa-apa. Itu adalah kasus konferensi merek pakaian sebelumnya." Su Yi menjawab bahwa selain kehilangan uang, dia juga akan meminta orang yang bertanggung jawab untuk meminta dan kembali ke markas untuk menanganinya dengan serius. Hal sebesar ini, saya khawatir penanggung jawab wanita itu akan menyembunyikannya. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat Leng Xicheng sepanjang jalan, dan dia tidak bereaksi. Sepertinya Gu Qingqing benar-benar hanyalah orang asing baginya. Terakhir kali ia marah karena Gu Qingqing juga merancang dirinya sendiri. Ayah Liu tidak mengerti, dia hanya mengangguk Lucy,
jika kamu ingin bekerja, kembalilah ke kantor ayah untuk mengajarimu. Memang tidak ada yang perlu dipermasalahkan, hanya mantan istriku saja. Leng Xicheng langsung berbicara, dan membuat orang itu menyukainya. Dia bangkit berdiri, Lucy, aku tidak jatuh cinta padamu, aku tidak punya kewajiban untuk memuaskan hasratmu yang membosankan. Selanjutnya bab 2011 perpisahan, 19.